Guys, ini konten perdana aku, jadi tonton sampai habis, oke? Halo semuanya, Tachani Hao, I'm Rin, aku Rina. Jadi sesuai judul, aku bakalan bahas mengenai 5 kultur shock selama aku tinggal di Taiwan. Oke, langsung aja di urutan kelima ada kata maaf, tolong, makasih. Kata paling fenomenal gitu, maksudnya kata yang sering digunakan sebagian orang, tapi orang Taiwan itu lebih sering menggunakannya. Aku nggak tahu ya kalau misalkan orang lain juga menggunakannya, tapi ini di lingkungan aku. Contoh kalau misalkan majikan nyuruh sesuatu gitu, pasti dia bilang tolong dan diakhiri dengan makasih. Di lingkungan aku belum tentu. Maaf juga mereka tuh sering ngomong banget maaf. Tapi ini balik lagi ya, ini itu terjadi di lingkungan aku. Aku nggak tahu di lingkungan yang lain itu gimana. Oke, next yang keempat itu suara klakson. Ya, klakson mobil, motor, semuanya. Aku sendiri pun pengguna klakson gitu, karena ya menurut aku klakson itu buat kayak waspada gitu. Misalkan ada orang yang nyebrang gitu, kayak kita tuh harus klakson gitu loh. Maksudnya biar ngasih tahu dia gitu kalau ada pengendara nih, kalau ada motor nih, hati-hati. Kalau di sini enggak guys, jarang banget. Aku nggak tahu ya kalau di tempat-tempat lain. Balik lagi tadi, ini di lingkungan aku ya. Aku sekarang tinggal di Hualien yang mungkin jauh dari kota, jauh dari ibu kota, tapi aku tinggal di bagian kota Hualien ya. Walaupun di Hualien itu ya minim penduduk gitu, maksudnya kayak nggak sepadet di Taipei atau di tempat yang lain ya. Jadi kayak gitu. Guys, di urutan ketiga ada karcis wisata atau tiket wisata atau apapun itu. Ya, di daerah aku, Indramayu, itu kalau misalkan ada pantai gitu, misal kita mau pergi liburan ke pantai, itu pasti masuknya udah pasti bayar. Dan kalau udah masuk, pasti kan kita parkir dong. Nah, parkirnya itu bayar juga. Oh, bukan hanya itu. Kalau misalkan kita mau ke WC atau kamar mandi atau bersih gitu loh, ya kamar mandinya juga bayar lagi. Kalau di sini enggak guys. Kalau misalkan di Taipei itu kan ada beberapa tempat wisata yang berbayar gitu. Di Hualien sama sekali enggak. Kamu mau ke pantai, ke gunung, kemanapun itu free tanpa bayar apapun. Jadi kalau kalian mau liburan ya cukup bayar kendaraannya aja gitu. Paling beli makanan gitu. Udah gitu doang. Kalian tinggal menikmati keindahan alam dimanapun guys, di danau, di pantai, gunung, bahkan di museum itu kan, museum itu gratis guys, beneran gak bayar. Tapi ada salah satu tempat wisata itu di Hualien, kalau di sini bilangnya Hayang Kongyan ya, atau Ocean Park. Itu aku pernah ke sana, itu emang mahal guys, bayar ya sekitar 990 gitu atau nyampe 1000 NT gitu, mahal tapi worth it karena di sana ya banyak wahana-wahana gitu. Pokoknya selebihnya gratis. Setiap ada tempat wisata itu pasti mereka nyediain kamar mandi, dan kamar mandinya gratis tanpa dipungut biaya, bersih pula. Ya gitulah. Mungkin di Indonesia itu ya minim banget lapangan kerja, jadi ya apa-apa butuh uang gitu, apa-apa diduitin. Oke, next di urutan kedua dari 5 kultur shock aku adalah gempa bumi. Kalau di Taiwan itu sering banget gempa gitu, apalagi aku tuh tinggal di Hualien guys. Itu sering banget gempa, aku sampai kayak takut gitu. Saking biasanya gempa di Hualien, orang Hualien itu kalau ada gempa biasa aja. Guys, bayangin gempa itu kayak kita serasa diguncang. Aku lari pun kayak terguncang-guncang gitu. Ada satu momen dimana malam gitu, tengah malam sekitar jam 12 atau jam 1 malam gitu ya. Itu gempa gede banget sampai skala 7. Itu aku lagi enak-enak tidur, nyenyak gitu. Tiba-tiba gempanya gede banget, aku sampai lari, teriak kenceng banget langsung nyari persembunyian. Itu aku ada tempat persembunyiannya yang kalau misalkan ini udah pasti kalau ada gempa aku pasti larinya ke situ, itu di meja makan, karena meja makan itu kayak tempat kayak keramik gitu loh, jadi kayak udah pasti kuat nih kalau misalkan naudzubillah ya terjadi sesuatu yang
tidak diinginkan itu aku masih tetap aman nih kepala aku. Dan sampai sekarang aku tuh belum terbiasa guys yang namanya gempa. Aku nggak tahu penyebabnya apa gitu, tapi ya semoga aja aku dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku selalu selamat sampai pulang nanti, aku bisa selamat di sini. Amin. Di urutan pertama, ini yang paling shock menurut aku. Taiwan, salah satu negara seks bebas. Ya, di sini nggak ada undang-undang perseksekan gitu atau nggak ada hukum. Di sini tuh seks tuh udah kayak hal yang lumrah ya, hal yang bukan tabu gitu loh. Misalkan ya, kalau misalkan remaja gitu udah pacaran udah pasti ngewita, orang tua mereka tahu dan membiarkan mereka. Bahkan ya anak mereka yang udah punya pasangan itu dibiarin mereka tinggal bersama gitu. Kalau misalkan sudah menuju mau nikah itu dibiarin tinggal bersama. Orang Taiwan bilang katanya ya bagus dong kalau misalkan sebelum nikah itu harus tinggal bareng gitu. Kalau misalkan udah nikah terus nggak cocok gimana? Ini aku bukan katanya ya, tapi ini yang ngomong itu orang sekeliling aku, orang Taiwannya langsung gitu. Hamidun sebelum nikah pun mereka ya sah-sah aja, bukan sesuatu hal yang memalukan gitu. Bahkan sampai anaknya lahir udah gede terus baru nikah gitu ya, ada banyak banget di sini, banyak banget. Wow, kayak dulu ya majikan aku itu punya anak, anaknya punya pacar. Itu kalau misalkan sering banget tidur di kamar anaknya itu it's okay banget gitu, gak apa-apa. Kayak why. Itu dia guys, kelima kultur shock aku selama tinggal di Taiwan. Menurut kalian dari kelima itu mana yang paling bikin kalian shock? Atau kalian misalkan punya pengalaman tinggal di Taiwan atau tinggal di negara manapun atau di daerah manapun yang ngerasain kultur shock, itu bisa komen di bawah ya guys. Dan apa kultur shock kalian gitu. Karena akun ini baru banget lahir, jadi aku tuh butuh banget support dan dukungan kalian gitu ya, dengan cara like, comment, share dan subscribe. Kalau misalkan ada suatu kata yang menyinggung atau yang tidak enak didengar, mohon dimaklumi karena ini bener-bener pertama kali aku bikin video kayak gini. Dan mungkin kedepannya aku bakalan bahas mengenai Taiwan ya, makanan, liburan atau apapun itu. Makanya subscribe akun ini biar aku lebih semangat konten lagi. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Makasih, I'm Rin Akurina, aku pamit undur diri. Bye bye.